Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yesus Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021. Kita akan mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, siapakah Engkau sehingga memperkenankan kami ikut serta dalam hidup-Mu? Kami mohon semoga perjanjian-Mu Kau perbarui setiap hari, dan semoga kami semakin mengimani bahwa Engkaulah Allah dan Bapa kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, dalam kitab suci disebut juga bahwa ada roh-roh jahat yang tadi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan setan-setan yang mengganggu manusia. Dan juga di dalam Injil diceritakan pula bahwa penyakit itu dari dulu sampai sekarang juga masih ada. Artinya dua hal itu yang membuat hidup manusia menderita, bahkan terancam situasinya. Dan ketika lalu orang dalam situasi kerasukan setan atau diganggu oleh setan, roh jahat, lalu juga dalam keadaan sakit, berarti dia dalam situasi tidak selamat atau dalam situasi yang menderita. Kedatangan Yesus yang tadi ditandai dengan menyembuhkan mertua Simon adalah tanda harapan, wujud kasih, di mana segala macam penderitaan dan juga gangguan setan itu tidak lagi menjadi persoalan yang utama dalam hidup ini, tetapi memang itu bisa diusir, bisa disembuhkan dengan kebenaran, yakni datangnya kerajaan Allah di dalam sang firman-Nya, yakni Yesus Kristus. Saudara-saudari, mungkin kita merasa atau menyangka bahwa Yesus ini seperti dukun karena dia bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, seperti yang juga kita temui dalam dunia sekarang ini.
Hanya saja memang Tuhan Yesus lebih daripada sekedar itu. Kalau dukun-dukun atau mereka tabib, setan-setan itu tidak mengenal mereka, bahkan mungkin ada yang melawan. Tetapi dalam kisah Injil diceritakan bahwa Yesus melarang setan-setan itu berbicara karena setan itu mengenal dia. Kenapa kok tidak diperkenankan untuk berbicara? Karena setan-setan itu kalau diperkenankan untuk bicara, maka yang terjadi tidak akan menyembuhkan, tetapi justru membawa kepada penyesatan. Maka Tuhan Yesus melarang mereka untuk berbicara. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita juga di dalam mewartakan Injil kebenaran Tuhan tentu tidak menggunakan banyak kata-kata, tetapi seperti Tuhan Yesus, kehadiran kita membawa kehidupan, kehadiran kita mengusir segala pengaruh-pengaruh jahat dan juga hal-hal yang tidak baik. Kehadiran kita lalu membawa kesembuhan bagi orang-orang sakit. Meski kita ini hanya memancarkan atau memantulkan dari Yesus sendiri, karena bukan kita sebenarnya yang mampu untuk itu semua, namun Sang kebenaran sendiri, yaitu Tuhan sendiri. Semoga kita semua boleh menjadi tanda atau sarana kehadiran kebaikan kasih Allah itu, tanda sarana kehadiran Yesus yang menyelamatkan banyak orang. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi tanda dan sarana kebaikan Allah, sebagaimana Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan menyelamatkan banyak orang, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.